Tapi nama jahal murakkab ini bodoh kuadrat, bodoh dan nggak sadar dirinya, nggak ngerti, udah nggak tahu so tahu lagi saudara. Go internasional nggak, tapi go internasional apanya? Kebodohannya saudara. Jadi luar biasa, kita salut. Ini clipping go internasional, tapi bukan go internasional keilmuannya, go internasional kebodohannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel GK Sampul Gresik 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini Habib Anis Al-Attas, Habib Hanif Al-Attas ini sepertinya marah-marah ya, menyikapi polemik nasab yang sampai hari ini itu tak kunjung selesai. Habib Hanif ini ya mungkin saking geramnya ya, dia menuding Kiai Imanuddin Utsman ini sebagai orang bodoh ya. Katanya dia go internasional, tapi yang go internasional itu kebodohannya, kejahiliannya, karena dibahas oleh para ahli-ahli nasab dunia ya. Bahkan Habib Hanif mengatakan ini orang-orang seperti ini menurutnya ya jahilnya ini ya jahil kuadrat, ada jahil murakkab menurutnya. Nah, orang yang jahil murakkab bagi Hanif ini menurutnya bahwa dia bodoh tapi tidak tahu kebodohannya menurutnya. Dan ini jelas sebuah respon yang menurut kita ini Habib Hanif ini sepertinya juga semakin mengedepankan emosional daripada rasionalitas untuk menyikapi ya polemik nasab ini. Harusnya ya disikapi secara ilmiah ya, dengan cara-cara yang elegan. Nah, seperti apa kita akan coba simak bagaimana ulasan dari Habib Hanif ini yang juga ditanggapi oleh salah seorang santri. Kita simak dulu sama-sama. Terus terakhir Grand Mufti Mesir mengatakan ini pendapat seperti ini yang membatalkan hadza hamalahu sukhuf, pembatalan yang didasari karena sukhuf. Sukhuf apa? Dha'af fil aql, kelemahan dalam otak berpikir. Artinya apa tuh? Bodoh. Berarti go internasional nggak? Go internasional bukan ilmunya, kebodohannya saudara. Saya anak parantos ngartos, saya nggak fitnah, saya bicara berdasarkan data. Terakhir kemarin ini nih, ahli pakar teori nasab dari Mekah yang kitabnya sering dikutip oleh Imam sendiri, ya kesebut juga orangnya akhirnya, sering dikutip oleh dia. Ngomong apa? Ini pendapat begini mabniun, ini pendapat didasari karena jahal murakkab, karena bodoh kuadrat. Bodoh tuh ada dua, ada jahal basit, ada jahal murakkab. Kalau jahal basit sekedar nggak tahu aja, udah selesai, tapi nggak so tahu. Tapi nama jahal murakkab ini bodoh kuadrat, bodoh dan nggak sadar dirinya, nggak ngerti, udah nggak tahu so tahu lagi saudara. Go internasional nggak, tapi go internasional apanya? Kebodohannya saudara. Jadi luar biasa, kita salut. Ini clipping go internasional, tapi bukan go internasional keilmuannya, go internasional kebodohannya, mencoreng nama baik ulama Indonesia. Na'udzubillah min sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Saya pengen ngasih tahu di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, hati-hati jangan tertipu sama syaitan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW, arba'atun min umuril jahiliyah, min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara kata Rasulullah SAW, 4 perkara ini termasuk perbuatannya jahiliyah. 4 perkara termasuk perbuatan jahiliyah. Apa 4 perkara tersebut? Ya, 2 diantaranya yang saya pengen bahas. Yang pertama al-fakhru fil ahsab, termasuk perbuatan jahiliyah membangga-banggakan nasab. Hanya modal bangga nasab saja, ilmu enggak, akhlak buruk, amal ibadah buruk. Siapapun mau habibnya membanggakan nasab aja, kakek aing, cucu nabi, sholat kagak. Misalkan ada yang seperti itu, misalkan ilmu enggak, akhlak buruk, atau yang cucunya kiai ke, yang cucunya wali, siapapun kalau banggakan nasab tapi tanpa ilmu, tanpa akhlak yang mulia, tanpa amal yang baik, itu
merupakan perbuatan jahili. Ya. Jelas atau tidak? Jelas. Paham? Paham. Sepakat? Sepakat. Itu nggak bisa, saudara. Saya sampaikan di mana-mana. Bangga-banggain nasab, tapi nggak ditopang dengan ilmu yang baik, amal yang soleh, akhlak yang baik, itu hanya akan memberatkan hisab di hadapan Allah. Nah, coba pertanyaan apa, pernyataan-pernyataan kayak gini, keterangan-keterangan kayak gini setelah sebelum polemik nasab ini, pernahkah kita dengar dari mereka-mereka? Alhamdulillah saya belum pernah dengar. Kalau saya pribadi belum pernah dengar, entah karena mereka belum pernah mengucapkan atau memang nggak diucapkan keterangan-keterangan model gini. Selalu yang diucapkannya, kami adalah ahli baiti. Itu yang kita dengar tuh. Coba sodorkan, misal ada video Habib Hanif Alatos tuh yang berbicara model kayak gini sebelum polemik nasab ini muncul. Seolah-olah hadis-hadis yang kayak gini, keterangan-keterangan yang kayak gini disembunyikan atau nggak diterangkan kepada umat. Yang diterangkannya, kita harus memuliakan, mencintai, menghormati habaib ahlul bait. Ini keterangan kayak gini yang kita kemudian selalu sampaikan sedari dulu. Untuk apa kita sampaikan? Untuk menangkal orang-orang seperti geng-geng kalian tuh, yang selalu membawa nama suci Nabi untuk kepentingan pribadi kalian, kelompok kalian. Gak sopan itu namanya. Man abta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Orang kalau amalnya buruk, nasabnya nggak nyelamatin dia. Justru hisabnya diberatin nanti. Kenapa? Ente udah dikasih nasab mulia, ente orang soleh, kok ente nggak bisa kayak mereka, malah maksiat. Jangan-jangan engkau yang busuk di antara mata rantai yang mulia ini. Hati-hati, keturunan orang mulia, hati-hati. Kalau nggak bisa ngikutin jejak datuk-datuknya, hanya modal membanggakan nasab, akan memberatkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, termasuk perbuatan jahiliyah juga, at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang. Jangan disangka keren, nanti lagi maksiat. Kata Al-Hafidz Al-Munawi, ta'an fil nasab itu gambarannya menyerang nasab yang sudah dianggap sabit dalam pandangan syariat. Udah jelas dalam pandangan syariat, jelas fulan anaknya fulan, fulan keturunan fulan. Tahu-tahu ada pahlawan kesiangan datang mengatakan fulan bukan keturunan fulan, fulan bukan keturunan fulan. Padahal udah sabit dalam pandangan zahir syariat, itu udah sabit. Itu kata Nabi termasuk ta'an fil nasab, perbuatan jahiliyah, dan termasuk perbuatannya orang-orang kafir. Coba kita lihat bagaimana dalam kasus yang lagi ramai, kasus Pak Alawi. Saya sebut aja, saudara. Saya nyebut ini bukan karena butuh pengakuan. Masya Allah, pengakuan itu datangnya dari ulama, bukan untuk bangga-banggaan nasab. Bangga-banggaan nasab kalau tanpa amal yang baik hanya akan memberatkan hisab di hadapan Allah. Tapi kesian kalau ada umat yang sampai ikut-ikutan jatuh dalam dosa ta'an fil nasab. Kesian. Saya kalau udah bahas ini naik darah urusannya apa jadi. Nggak usah kasihan. Satu kali lagi, umat itu dikasih akal oleh Allah untuk memfilter. Udah, nggak usah kemudian dalilnya kasihan, padahal demi untuk kepentingan ente. Itu bos ya, yang sudah sabit katanya nasab. Ini pertanyaan kita yang digali oleh Kiai Imad, yang dipertanyakan oleh Kiai Imad. Coba menurut kalian, ini jelas nggak sih? Minta kitab sejaman, minta manuskrip,